Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkit lembaran lama saat bersama dengan Sandiaga Uno waktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies mengaku berasa ditinggal ketika Sandiaga Uno mencalonkan diri menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Duet Anies Baswedan, Sandiaga Uno yang pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi pecah seiring keikutsertaan Sandiaga Uno di kontestasi Pilpres 2019 saat mendampingi Prabowo Subianto. Perpisahan keduanya seakan meninggalkan kisah tak mengenakan. Di bulan Februari silam, Sandiaga pernah menyebut Anies Baswedan berutang 50 miliar rupiah saat mengikuti pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Kemudian, Sandi memilih tak memperpanjang cerita tersebut. Kini giliran Anies Baswedan mengungkit lembaran lama saat bersama Sandiaga Uno. Anies Baswedan menyebut bahwa ia merasa ditinggal Sandiaga Uno untuk mengikuti Pilpres 2019. Padahal ia yang ditawarkan untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2019. Pernyataan Anies Baswedan ini kemudian ditanggapi Sandiaga yang meminta Anies untuk tidak mengungkit kembali lembaran lama tersebut. Juru bicara Timnas Amin, Mustofa Nahrawardaya menganggap pernyataan yang dilontarkan Anies Baswedan beberapa hari silam sebenarnya tidak ada masalah dan tidak perlu dibesar-besarkan. Pak Sandiaga meninggalkan ingin pamit untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo pada tanggal 9 Agustus tahun 2018. Ya Pak Anies mempersilahkan, bagaimana mungkin mau ditahan kan? Karena memang itu sama-sama istilahnya demi tugas negara lah. Jadi dua-duanya bertugas, satu di DKI Gubernur, kemudian satunya calon cawapres. Jadi itu no problem. Bahkan itu sayangnya itu loh, kemudian itu digoreng-goreng seolah-olah itu Pak Anies itu tidak megang komitmen komit. Sama halnya dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ahmad Baidowi, lembaran lama yang dibuka kembali oleh Anies Baswedan sebenarnya sudah selesai dan tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Baik Anies maupun Sandiaga Uno seharusnya fokus dengan jalannya masing-masing. Dan itu kan cerita lama sebenarnya. Dan itu sudah selesai ketika Pak Sandiaga Uno minta izin pamit menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo di tahun 2019. Kan itu sebenarnya sudah selesai. Nah, maksud dari Pak Sandi toh kalau memang romantisme yang lama itu dibuka-buka kembali, nanti kan isu hutang piutang muncul lagi. Itu yang nggak kita inginkan. Nah, soal hutang piutang itu penyelesaiannya seperti apa, kita nggak pernah mengungkit. Dan yang mengungkit hutang piutang waktu itu kan bukan Pak Sandi sendiri, tapi ada orang lain yang mencoba mengingat-ingat. Nah, saya kira hal-hal yang sudah terjadi itulah biarlah menjadi bagian pengalaman dari beliau berdua. Hari ini mereka sudah menapaki jalannya masing-masing. Pak Anies menjadi calon presiden, Pak Sandi menjadi ketua Bapilu P3, menjadi ketua Dewan Pakarnya Pak Ganjar Mahfud. Sementara itu pengamat politik Hairul Umam menilai hubungan Anies dan Sandiaga di masa lalu seolah-olah ada yang belum selesai dan ada luka lama dalam hubungan tersebut sehingga ada konflik laten. Seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai, ada luka lama di sana. Nah, yang kemudian kita cermati kalau misal kita tarik dalam konteks pola komunikasi di antara dua tokoh ini, memang ada semacam hal yang tampaknya kalau misal kita bahasakan, ini semacam gejala konflik laten yang di atas permukaan memang tidak begitu terlihat, tetapi tampaknya ada yang belum selesai, ada luka yang belum sembuh di sana. Mengapa Anies dan Sandiaga justru kerap membuka lembaran lama yang pernah mereka jalani bersama? Benarkah ada konflik laten di antara mereka saat menjabat gubernur dan wakil gubernur DKI? Atau ada motif politik untuk saling menjatuhkan satu sama lain demi Pilpres 2024? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.